Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikun yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini malam ini kita akan membahas kisah hadis dari Muawiyah bin Al-Hakam. Jadi tema besar kita itu fikih hadis ya. Bagaimana hadis-hadis terutama yang berhubungan dengan ibadah kita ambil pelajarannya satu persatu. Kita sudah beberapa hadis sudah kita bacakan sebelum ini, dan hari ini kita akan membacakan hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Sambil mengenal sahabat-sahabat yang enggak terkenal, ya kita juga harus mendengar dan mengenalnya sedikit demi sedikit. Ini ada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu dan raja pertama dalam Islam. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Keutamanya sudah terkenal ya. Beliau termasuk raja terbaik dalam sejarah Islam. Yang pertama kali mendirikan Bani Umayyah. Bani Umayyah itu anak-anaknya Umayyah. Jadi termasuk Utsman bin Affan itu juga anaknya Umayyah. Umayyah itu mempunyai anak. Berapa anak dan keturunannya adalah namanya Bani Umayyah. Beda dengan Bani Abbasiyah. Kalau Bani Abbasiyah itu anak keturunannya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi semua ini adalah orang-orang Quraisy yang masih ada kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi yang kita bahas bukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan ipar atau kakak daripada siapa namanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai lupa. Istri Rasulullah yang namanya Sofiyah, bukan Sofiyah ya. Ada namanya Aisyah, itu anaknya Abu Bakar Siddiq, Hafsah anaknya Umar bin Khattab. Ya, kemudian Sofiyah bin Huyai bin Akhtab, itu anaknya orang Yahudi. Kemudian Ummu Habibah. Ada yang mengatakan anaknya namanya Hindun. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ini sedikit-sedikit kita kenal Pak ya. Kita mengenalkan para sahabat dan sahabiat. Ummu Habibah ini termasuk yang hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Ya, sampingnya Saudi Arabia lewat laut, ya, bawahnya Sudan, masuk Afrika. Itu Habasyah yang dipimpin waktu itu rajanya adalah Raja Najasyi. Ummu Habibah ini ya termasuk perempuan yang kuat imannya, walaupun bapaknya pemimpin Quraisy kafir yang memerangi Islam. Itu Abu Sufyan, gubernur Mekah. Tetapi anaknya perempuannya itu ikut Rasulullah SAW dan berhijrah ke Habasyah bersama suaminya namanya Ubaidillah bin Jahaz. Menurut beberapa riwayat, Ubaidillah bin Jahaz ini kemudian karena bergaul dengan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani,
Kan di situ negara Nasrani, rajanya juga Nasrani. Akhirnya dia terpengaruh dengan mereka dan diisukan murtad bersama orang-orang Nasrani di Habasah. Istrinya diajak murtad tidak mau, yaitu Habibah tadi. Maka beliau pisah itu cerai, yang satu masuk Nasrani, yang satu tetap berpegang teguh kepada Islam. Itulah Ummu Habibah. Mendengar hal itu Rasulullah SAW melamarnya. Jadi itu beliau itu melamar wanita-wanita yang teguh imannya, walaupun di luar negeri, walaupun di perantauan tetap memegang teguh imannya, walaupun suaminya ikut pindah agama. Yang menarik bahwasanya Rasulullah SAW itu dekat dengan Raja Najasyi, Raja Ethiopia itu. Ya. Makanya beliau melamar melalui Raja Najasyi, kemudian diberikan mahar yang sangat banyak. Sampai-sampai ketika beliau didatangi oleh utusannya Raja Najasyi, bahwasanya Rasulullah SAW melamarnya dari jarak jauh, karena yang satu di Madinah atau di Mekah, yang satu di Madinah, tepatnya di Madinah, yang satu di Ethiopia, di Habasah jauh kan, melewati Laut Merah. Tetapi beliau sangat bahagia karena utusannya beritahu bahwasanya Rasulullah melamar beliau. Saking senangnya, maka seluruh cincin, perhiasannya, gelang dan kalungnya yang emas itu diberikan kepada yang membawa berita. Bahasanya kurirnya, diberikan sama kurirnya, ini kamu ambil. Terima kasih, engkau telah memberikan kepada saya berita gembira lamaran Rasulullah SAW. Wah, gembira banget. Ya, singkat cerita, beliau kemudian diboyong ke Madinah. Itulah Ummu Habibah, ya, adiknya Abu Sufyan, yang merupakan adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, gubernur Mekah yang kafir itu. Walaupun kemudian Abu Sufyan masuk Islam ketika Fatku Mekah. Ini menarik, berarti sahabat-sahabat Rasulullah itu ketika sebelum masuk Islam, untuk masuk Islam perjalanan dan perjuangannya panjang. Itu nanti kapan-kapan kita bahas itu, Ummu Habibah dan Abu Sufyan. Kita sekarang bahas apa, Pak? Muawiyah bin Al-Hakam. Jangan sampai keliru. Muawiyah bin Al-Hakam itu enggak terkenal, bahkan hampir rata-rata umat Islam enggak tahu Muawiyah bin Al-Hakam. Muawiyah bin Abi Sufyan hampir semuanya tahu. Tapi kalau Muawiyah bin Hakam tidak tahu. Maka cerita ini kita sampaikan, mudah-mudahan kita tambah ilmu. Beliau ini seorang sahabat yang polos, ya. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat yang politisi ulung, ya. Khalifah Bani Umayyah pertama kali atau raja Bani Umayyah pertama kali, ya. Kalau ini orangnya polos, jadi kadang-kadang sahabat itu ada yang memang petinggi, pejabat, tokoh, ada juga orang biasa. Ya, seperti kita ini orang biasa, bukan tokoh negara. Lah, Muawiyah ini orangnya jujur apa adanya, ya, dan mengakui kesalahan jika dia salah. Ceritanya menarik, ya. Salah satu ceritanya, ada dua cerita, tapi kalau nggak cukup satu cerita aja. Khusus masalah sholat, ya. Kalau orang belajar fikih dan belajar hadis ini kenal dengan Muawiyah ini. Suatu ketika beliau sholat bersama Rasulullah SAW. Saya terjemahkan aja, ya. Beliau sholat bersama Rasulullah SAW, ya. Tiba-tiba ada jamaah yang bersin, pilek, flu karena perubahan cuaca, ya. Jadi bersinnya jing kan itu, wah jing. Tapi karena sahabat tahu adab bersin itu bagaimana, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah kan itu. Kenapa enggak subhanallah? Kenapa enggak innalillah? Kenapa alhamdulillah? Karena ternyata menurut, ya, keterangan para ahli kesehatan, para dokter, bahwa bersin itu sebenarnya mengeluarkan bakteri-bakteri yang tersimpan di dalam hidung kita, keluar.
Kalau nggak bersih itu malah susah Pak, nggak jadi bersih, tersisa banget, kayak napas yang tersendat, terhalang, berat banget. Ini saya biasanya bersin, tumben malah terangkan tentang bersin malah nggak bersin. Bukan mendoakan saya bersin, tapi biasanya saya bersin berapa hari ini ketika ceramah. Ini alhamdulillah sudah agak sembuh. Jadi saya merasakan bagaimana kalau bersin itu sulitnya. Kalau nggak jadi bersin itu kayaknya ada yang mengganjal. Maka ketika alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah, itu hadisnya begitu. Jika kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melegakan nafas dan yang ada dalam hidup sehingga keluar, dan itu menunjukkan kesehatan. Makanya mengucapkan alhamdulillah ya. Lah kalau kita yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang dengar apa Pak? Mengucapkan apa Pak? Yang dengar mengucapkan apa? Halo? Sering nggak dengar orang bersin? Bilang alhamdulillah, apa ucapan? Apa jawabannya? Yarhamukallah. Ini harus sudah menjadi kebiasaan kita. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah, yarhamukallah. Ya ra ha mim, yarhamukallah. Atau kalau banyak yarhamukumullah. Yarhamukumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati, dari rahmat ya, yarhamukumullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Anda karena sudah bersin ya, lagi pilek kemudian keluar lega, maka itu tanda dia dapat rahmat dari Allah, yarhamukumullah. Nah, ini dalam sholat Pak. Alhamdulillah. Saya tanya sekarang Pak, boleh nggak kita kalau sholat terus bersin mengucapkan alhamdulillah, boleh nggak? Saya minum dulu lah, sambil nunggu jawaban. Boleh nggak mengucapkan alhamdulillah keras-keras atau nggak keras, tapi mengucapkan alhamdulillah boleh nggak? Jawabannya ada yang kata nggak boleh. Semuanya mengatakan boleh. Kenapa? Alasannya apa boleh? Kan dia lagi baca apa Al-Fatihah atau lagi baca surat gitu, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh, kenapa? Karena alhamdulillah masuk dalam kategori zikir. Segala puji bagi Allah. Lah bukanlah kita ketika baca Al-Fatihah tadi imamnya pertama kali Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, sama-sama alhamdulillah. Kenapa ketika bersin tidak boleh, kalau baca Al-Fatihah boleh? Jadi intinya bahwa membaca alhamdulillah boleh. Tapi kalau bersin subhanallah boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Karena subhanallah juga zikir. Bukannya kalau imam salah rakaat kedua terus bangkit enggak duduk tahiyat awal subhanallah kan berarti boleh. Makanya mengingatkan orang yang salah dalam sholat, baik salah gerakan maupun salah bacaan, boleh mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan di atas, kalau melihat imamnya salah, laki-lakinya nggak ada yang ngeh karena nggak ada yang khusyuk, ya ikut-ikut imam aja padahal imamnya salah. Perempuan dari belakang subhanallah, boleh nggak Pak? Kenapa? Karena perempuan itu suaranya aurat, apalagi teriak, apalagi suaranya merdu. Wah, itu akan mengganggu kekhusukan laki-laki yang sedang sholat. Ini siapa sih suaranya merdu banget kan? Makanya perempuan itu nggak boleh adzan, nggak boleh jadi khotib, nggak boleh imam. Karena kalau jadi imam itu khusyuk semuanya itu pasti. Dan mengundang fitnah. Makanya ketika ada imam Jumat di New York namanya Profesor Dr. Aminah Wadud ya,
itu menjadi imam sholat Jumat di New York, di gereja lagi. Itu mendapat kritikan dari para ulama di seluruh dunia. Itu sekitar tahun 97-98 waktu saya masih kuliah di Mesir itu. Dan sempat ya kami ikut menjawab ya beberapa diskusi mahasiswa tentang hukum seorang wanita menjadi imam sholat dan menjadi khotib di negara Amerika. Nggak boleh, hukumnya haram dan tidak sah karena aurat. Oleh karena itu perempuan yang di belakang itu tidak berteriak tetapi menepuk paha. Ada yang menafsirkan menepuk tangan. Ada yang mengatakan tepuk paha. Ada yang mengatakan bukan tepuk gini. Sakit juga kalau gini. Tapi maksudnya isyarat bahwa imamnya salah. Makanya kalau laki-laki inama tasbih rijal lirrijal wa amman nisa falitasfiq wa tasfiq lin nisa. Adapun tepuk tangan itu untuk perempuan, itu sudah ada aturannya dalam Islam, Pak. Jadi mengucapkan atau memberikan isyarat kepada seseorang dengan zikir itu dibolehkan. Maka alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar sebenarnya kan takbir intikal. Allahu akbar itu sebenarnya bukan rukun, Pak. Itu sebenarnya isyarat bahwa ini loh, imam mau pindah dari rukun satu ke rukun yang berikutnya. Allahu akbar rukuk, ya, nanti Allahu akbar sujud, Allahu akbar bangkit dari sujud. Itu kan isyarat ini ada perpindahan. Maka kalau bapak nggak baca Allahu akbar cuma diem-diem gitu aja sah. Bapak sholat nih cuma gini-gini aja sah, karena itu bukan rukun. Yang rukun itu berdiri, baca Al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk, itu rukun. Tapi kalau mengucapkan Allahu Akbar selain takbiratul ihram ya, itu bukan rukun, itu isyarat. Makanya kalau orang memberikan isyarat alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, itu enggak batal sholatnya. Saya kembali kepada kasus Muawiyah bin Al-Hakam, mendengar temannya bersin mengucapkan alhamdulillah, dia menjawabnya apa? Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Pertanyaannya, boleh enggak dia mendoakan temannya yang bersin? Boleh enggak, Pak? Biasanya jawabannya salah. Boleh enggak? Boleh enggak? Jawabannya apa? Tidak boleh. Lu kan doakan, walaupun doakan tidak boleh. Kan pakai bahasa Arab. Nah, kalau orang Indonesia, yarhamukallah, dikira baca Quran. Yarhamukallah. Tidak, itu dalam bahasa Arab maknanya semoga Allah merahmati kalian. Semoga Allah merahmati Anda, itu doa kepada yang sakit bersin tadi. Ini hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Apa bedanya, Pak? Alhamdulillah dengan yarhamukallah. Apa bedanya, Pak? Alhamdulillah dengan yarhamukallah bedanya apa? Kalau alhamdulillah itu zikir yang diucapkan manusia untuk Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini kan kepada Allah. Dia bercakap-cakap dengan Allah. Memang salat itu bercakap-cakap dengan Allah. Kalau yarhamukallah itu percakapan manusia kepada manusia pakai bahasa Arab. Kaifahal? Assalamualaikum, yarhamukallah. Ya. A'anakumullah, itu kan bahasa Arab. Semoga salam dan kesejahteraan tercurahkan kepada Anda. Assalamualaikum. Yang kedua, a'anakumullah, mudah-mudahan Allah membantu. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan Anda, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Itu kan percakapan manusia dengan manusia lainnya. Dalam sholat boleh enggak? Kayak orang Indonesia, Allah buat mudah-mudahan Allah menyembuhkan Anda. Nah, kayak gitu kalau bahasa Indonesianya. Boleh enggak? Kan enggak boleh.
Sholat itu percakapan manusia kepada manusia, tidak boleh percakapan manusia kepada Allah, tidak boleh percakapan manusia kepada manusia. Maka yarhamukallah tidak boleh diucapkan dalam sholat walaupun pakai bahasa Arab, karena artinya manusia mendoakan manusia yang lain. Oleh karena itu sahabat yang ada di situ itu pada melototin dia, yang pinggir melototin dia, yang belakang kayaknya nggak setuju dengan ucapan tadi yarhamukumullah. Itu ada sahabat yang menepuk tangannya, ada yang mengatakan maksudnya diam jangan ngomong. Cuma kan mereka lagi sholat, Pak, lagi sholat, ada orang ngomong, gimana cara menegurnya gimana? Tadi zuhur saya sholat di komplek saya di Pondok Melati Indah, itu ada kejadian yang menarik. Anak kecil dibawa oleh bapaknya, namanya bukan penduduk situ, tamu ya, karena masjidnya besar dekat jalan raya sehingga banyak tamu di situ. Itu ada anak kecil di sop pertama pojok ya. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukum membawa anak kecil di sini, pertanyaannya kalau nggak salah, di depan di belakang imam. Saya bilang jangan, kalau di belakang imam jangan, anak kecil tidak boleh berdiri di belakang imam walaupun yang ngajak bapaknya. Makanya kalau bapak bawa anak kecil jangan di belakang imam, kan kepengen sop pertama. Kalau kepengen sop pertama boleh di ujung ya, sebelah kanan atau sebelah kiri, silahkan dipepet anaknya supaya tidak kemana-mana, itu boleh dibolehkan ya, walaupun di sop pertama. Dia juga begitu, anak ini dibawa di sop pertama, masjidnya agak lebar, depannya masjid itu bukan hanya Al-Quran, kalau di sini kan mushaf ya, kalau di sana enggak, Pak. Jadi lemarinya pendek begitu, isinya Al-Quran dan banyak buku-buku Islam tentang cerita sahabat, tentang akhlak karimah. Tapi buku itu mungkin kayak buku anak-anak gitu ya, cerita anak-anak, tapi Islami gitu, mungkin ada gambar-gambarnya gitu. Itu ada di situ. Lah anak ini kemudian entah anak itu autis atau apa gitu. Jadi anak autis itu kan biasanya tanpa malu, tanpa apa, berani gitu ya. Orang sholat khusyuk, dia buka lemari, lalu pakai kaca krek gitu, ngambil buku, buka buku, mungkin bagus ya, kalau nggak sholat bagus buka buku baca, dan bacanya keras, komentar sendiri, baca sendiri, itu kan mengganggu jamaah, benar nggak, Pak? Cuma jamaah lagi sholat, cuma ganggu juga, Pak. Ini siapa anaknya, mesti gitu, ini anaknya siapa, kenapa dibiarkan, mesti begitu dalam hati kan. Nah bapaknya ternyata ya di depan dia enggak menegur sama sekali. Ini salah, Pak. Anak kalau bersuara dan mengganggu jamaah yang lain, walaupun suaranya mungkin suara bagus, maksudnya membaca buku itu, atau bahkan mungkin baca Al-Quran, atau bahkan mengikuti imam. Kadang-kadang ada anak-anak yang mungkin karena sudah hafal, ghairil maghdubi alaihim, dia ikut-ikutan imam baca apa gitu kan. Bagi kalau bacaannya surat juz amma itu diikutin, ganggu juga, Pak. Lah seperti itu bapaknya mestinya negurnya bukan dengan ngomong tapi dengan isyarat, dipegang tangannya atau dipegang kakinya, diem maksudnya. Lah karena kita jauh dan jamaah yang lain jauh, dibiarin sampai selesai, barulah anak itu ditegur. Maksudnya bahwa kalau ada orang bicara, baik itu orang tua maupun anak kecil, pasti sahabat-sahabat Rasul juga kesel kan. Jadi sahabat tuh gini, maksudnya diam, jangan ngomong, jangan mendoakan yarhamukallah. Tapi kan nggak bisa ngomong, gimana? Karena digitukan oleh sahabat-sahabat, namanya orang polos. Saya bilang kan, Muawiyah ini orang polos, apa adanya. Dia mengatakan, ngapain dia lihat saya, katanya, pakai bahasa Arab. Ngapain dia lihat saya?
Itu aja gitu, dia kesel gitu, ngapain ngurusin saya, gitu aja. Jadi semakin apa ya, sahabat semakin kesel, cuma nggak bisa apa namanya, nggak bisa menegurnya dengan kata-kata, cuma udah karena dia ngomong udah diem, pas sahabat semuanya diem semuanya. Ya. Setelah itu selesai sholat, dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa namanya, kalimatnya itu ya bahwasanya celaka ibuku ya, celaka ibuku, kenapa kalian melihat saya seperti itu, kan begitu dia. Makanya kemudian orang ini dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, kalau ribut-ribut maka dipanggil oleh Rasulullah empat mata. Nah, ini penting, Pak. Jadi perbedaan sahabat dengan Rasulullah di mana, Pak? Kalau sahabat itu ada kemungkaran langsung ditegur walaupun di depan umum. Sahabat. Kalau Rasulullah SAW menegurnya sendiri, empat mata. Bapak pernah ingat enggak waktu kita sampaikan di sini hadis tentang orang Badui yang kencing di masjid? Masih ingat ya, Pak ya? Berapa bulan yang lalu kita sampaikan, sama Pak, ketika orang Badui kencing di pojok masjid, sahabat lagi kajian seperti ini, mereka langsung berdiri semuanya, kemudian mengepung Badui tadi, orang kampung tadi, mengejar orang Badui yang lagi kencing. Bagus dari sisi semangat amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bagus karena apa, emosi dan mau ngepung. Ya misalkan kalau ada pencuri langsung dipukulin satu-satu, namanya menghakimi sendiri. Itu enggak Indonesia, enggak Arab, sama. Kayak pencuri aja langsung mengepung. Rasulullah mengatakan jangan. Kalau lagi ceramah gini, wahai sahabat tetap di tempat. Lah itu kencing Rasulullah biarin. Biar menyelesaikan kencingnya dulu, sudah menahan 3 hari itu. Kencingnya lama ditunggu enggak selesai. Ya udah 3 hari nahan. Kan jauh perjalanan, nggak ada rest area, nggak ada toilet kalau dulu zaman dahulu. Setelah selesai, ini Rasulullah coba kita ngikuti akhlaknya Rasulullah. Setelah selesai, beliau mengatakan, sahabatku, tolong Pak ambilkan satu air ember yang besar, ambil dari tempat wudhu. Akhirnya ngambil, bawa ember besar, disentor. Jadi pikirannya solusi, bukan marahin Badui tadi. Disentor, sudah selesai, ada solusinya, enggak najis lagi. Karena kalau kencing di atas tanah, maka solusinya disentor dengan air yang lebih banyak. Maka kalau kencing-kencing di pinggir jalan, di bawah pohon, itu suci, Pak, kalau sudah ada hujan, sudah bersih. Itu cara membersihkan air kencing yang ada di tanah. Jadi air kencing yang najis dikit hilang dengan najis yang banyak. Setelah itu dipanggil, Pak, gimana yang kencing tadi ini? Mana? Ketemu saya di kamar. Nah, kemudian diberi air minum, ditanya, dari mana Bapak? Kenapa kok kencing di masjid dan sebagainya, kan gitu. Setelah keluar dari kamar, ya, atau sebelum keluar dari kamar itu beliau berdoa. Orang Baduinya berdoa, Allahumma arhamna Muhammadan wala tarham ghairana ahada. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku dan kepada Nabi Muhammad, karena menasihatinya dengan lembut dan bijak. Tapi jangan engkau berikan rahmat kepada sahabat-sahabat yang memukuli saya. Itu doa orang polos, Pak. Ya, namanya orang dibaiki dia akan baik, kalau dikasari dia kasar. Walaupun dia salah, dia enggak suka. Yang negur dia tadi, mau mukulin dia tadi. Kata Rasulullah, jangan begitu, Pak. Enggak boleh, doakan juga jamaah masjid semuanya. Jangan doakan kita berdua saja. Rahmat Allah itu luas, bukan untuk kita berdua saja, untuk jamaah semuanya. Sampai Rasulullah tertawa melihat tingkah laku Badui. Sama, ini bukan Badui tapi orangnya polos. Ketika dipanggil Rasulullah SAW 4 mata, maka dikatakan kepada beliau, wahai Bapak, sholat itu, innama hadis sholat
la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada perkataan orang. Dalam bahasa mudahnya, sholat nggak boleh ngomong Pak ya, gitu. Bahasa mudahnya gitu. Tapi kalau bahasa hadisnya, di dalam sholat ini tidak boleh ada perkataan manusia walaupun doakan. Kalau boleh kita panjangkan, kan kami doakan ya Rasulullah. Ya walaupun kamu doakan, tapi nggak boleh. Doakannya nanti kalau sudah selesai. Kecuali, ini saya potong dulu, mumpung ingat, nanti takut lupa. Kecuali kalau dia mengatakan sesuatu sebagai isyarat. Jadi isyarat ini saya tambahkan dulu Pak. Isyarat dalam sholat itu boleh dengan catatan pakai gerakan. Yang kedua pakai ucapan yang tidak membatalkan, yaitu dzikir atau qiraatul Quran. Saya lanjutkan dulu hadisnya tadi. Pak, ini sholat tidak boleh ngomong, mendoakan atau apa kepada teman bapak. Nah terus sholat isinya 3. Sholat itu isinya 3, ini perlu kita catat. Apa itu? Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya sholat itu hanya 3 Pak. Tasbih, subhanallah, maksudnya mensucikan Allah. Kalau kita sujud kan subhana rabbiyal a'la. Kalau rukuk subhana rabbiyal azim. Atau doa di akhir hayat beliau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini Bapak juga boleh dalam rukuk dan dalam sujud baca ini atau baca itu, pilihan. Tapi intinya kalau rukuk dan sujud subhanallah, maha suci Allah. Au takbir, yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan takbir semua itu. Yang ketiga qiraatul Quran. Qiraatul Quran, baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca surat An-Nasr, baca surat Al-Alaq, baca surat An-Nas. Kan qiraatul Quran. Ada 3 itu, yang lain enggak boleh. Jadi yarhamukumullah tidak boleh, karena itu doa orang bersin. Tidak boleh. Ya. Mudah-mudahan Anda sehat, enggak boleh. Karena ini doa kepada orang lain, walaupun pakai bahasa Arab, syafaqallah kan gitu, syafakumullah kan pakai bahasa Arab, tapi tetap aja itu namanya doa manusia kepada manusia, itu enggak boleh. Makanya Pak, kalau kita mengucapkan tasbih, takbir, qiraatul Quran boleh, walaupun niatnya mengingatkan orang. Nah, sebelum ini saya tambahkan Pak, jadi zikir itu diringkas dalam 5 zikir oleh para ulama, disebut dengan al-baqiyat as-shalihat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. 5 ini disebut dengan al-baqiyat as-shalihat. Apa? Amalan soleh yang langgeng sampai hari kiamat. Ini disebut di dalam 2 ayat. Pertama dalam surat Al-Kahfi 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Ya, akan hilang, akan lenyap dari kita. Kalau ingin langgeng sampai hari kiamat, maka bacalah al-baqiyatus sholihat. Itu lebih baik bagi Anda di sisi Tuhanmu dan sebaik-baik harapan, yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Di dalam surat Maryam 76. Jadi Al-Kahfi surat ke-18 ayat 46 dan surat Maryam surat ke-19 ayat 76 mirip maknanya, mirip bunyinya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Isinya sama. Ya, bahwasanya baqiyat sholihat itu lebih baik bagi Anda di sisi Tuhanmu dan sebaik-baik tempat, sebaik-baik ahli yang kembali nanti pada hari kiamat. Itu makanya kalau kita sholat mengucapkan 5 ini insya Allah boleh,
walaupun niatnya isyarat. Kita berikan contoh. Kita lagi sholat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, prok 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 prok. Saya fulan, ya, mau mengantarkan kunci. Lagi sholat, gimana jawabnya Pak? Diam aja kan? Atau boleh ngomong karena darurat, ya. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Jadi membaca ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah, membaca surat Al-Qur'an yang maknanya masuklah. Jadi dia membaca Al-Qur'an sekaligus memberikan isyarat masuklah, maka dia masuk karena sudah diizinkan oleh orang yang sholat. Udkhulu, ya, udkhulu Misra insyaallahu aminin. Kalau di sini kan masuklah Mesir, ya, masuklah Mesir, kota Mesir. Tapi maksudnya masuklah ke dalam rumah, boleh. Contoh lagi sebelum adzan, satu lagi. Ada orang anaknya mau pergi tergesa-gesa ini. Bapaknya lagi sholat, Allahu Akbar. Kuncinya ya ada di sampingnya. Anaknya mengatakan, "Pak, boleh nggak saya ngambil kunci motor, ingin pergi, ini darurat." Dia lagi sholat. Gimana jawabnya? Ya gitu, batal sholatnya. Terus gimana? Nama anaknya Yahya, maka dia membaca surat Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Wa Yahya, ambillah kitab Al-Qur'an dengan kuat. Nah, itu membaca Al-Qur'an tapi memberikan isyarat, wahai Yahya ambillah. Lah Ustaz, kalau namanya bukan Yahya, namanya Agus, kan enggak ada. Ya Agus khudil kitaba biquwwah, kan enggak ada. Ya sudah, namanya Agus tetap kita bilang ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainaul hukma sabiyya. Kan dalam Al-Qur'an namanya Yahya. Wah Yahya anaknya Zakaria, ambillah kitab. Tapi kan itu namanya Agus, itu sudah, oh maksudnya itu Agus gitu kan. Udah, dia ngambil kunci dan pergi menggunakan motor. Itu boleh dan tidak membatalkan, karena dia membaca Al-Qur'an walaupun niatnya dua. Niatnya membaca Al-Qur'an dan niatnya memberikan izin supaya ambillah kunci itu. Walaupun dalam Al-Qur'an ambillah kitab, ambillah Qur'an, ini ambillah kunci. Itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena dia membaca Al-Qur'an walaupun maksudnya memberikan isyarat ambillah. Itu keterangan para ulama seperti itu. Ini sudah adzan, ya. Kita dengar adzan dulu, nanti kita buka tanya jawab atau menyelesaikan hadis yang saya bacakan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Silakan. Baik, para hadirin dan hadirat, apakah ada pertanyaan sambil menunggu iqamat, tambahan atau pertanyaan dari jamaah terkait yang saya sampaikan tadi? Ya silakan. Baik, ada yang lain Pak? Daerah yang bagian sini kan tadi, bagian sini belum? Atau Pak Warti? Hadisnya sudah selesai, ada satu kalimat yang belum saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan satu kalimat penting yang berhubungan dengan Bapak tadi yang nanya. Enggak ada, ya. Udah cukup ya satu ya. Baik, nanti saya sampaikan hadisnya. Jadi gini, para hadirin rahimakumullah, memang dalam menyikapi anak ke masjid ini perlu hati-hati. Tidak boleh terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Islam itu pertengahan, ya. Tidak cuek tapi juga enggak galak. Saya dapat informasi ada suatu masjid di daerah Jawa ini, ya. Jawa bukan Bekasi ya. Daerah Jawa sana, Jawa Tengah lah, nggak usah begitu. Itu ada masjid yang sangat terkenal, angker. Masjid itu angker, menakutkan. Bukan karena bangunannya bangunan lama, tetapi karena takmir masjidnya itu wangker, nggak senyum, nggak ramah, orang takut. Ini saya cerita nanti kalau saya ke tempat itu mungkin saya ingin cek ya. Tapi udah viral itu. Salah satu ada yang cerita, orang baru parkir, ya, bawa anak langsung ditegur. Bapak mau sholat toh mainin anak katanya.
ya, bawa pulang. Akhirnya anaknya suruh bawa pulang, padahal belum masuk masjid, baru di tempat parkir. Wong kan sangar kan, orang pada takut di masjid. Ada bapak yang sudah parkir mau masuk masjid, lagi teleponan, bapak nggak boleh bawa HP di sini. Nah, artinya pokoknya teguran itu langsung, nggak boleh bawa HP. Lah saya bawa HP ini nggak ada yang negur, Pak. Berarti ini kan ramah ya, ustadznya boleh bawa HP, boleh nggak? Boleh, kan untuk bahan kajian. Suatu ketika saya sholat di suatu masjid pinggir jalan, habis sholat saya buka HP untuk persiapan atau membaca suatu ilmu yang mungkin saya sampaikan dalam pengajian atau semacam itulah, atau menghubungi seseorang. Ada bapak-bapak datang, dia bilang, Pak, memang sekarang banyak ya orang yang dia nggak negur, cuma cerita, banyak orang sekarang sholat tapi bawa HP, bawa menyindir gitu maksudnya. Dia nggak bawa HP. Gimana sekarang tuh zaman sekarang, ke masjid bawa HP dan sebagainya. Saya diam aja, memang dia ngapain gitu loh. Kan kepentingan orang beda-beda. Lah seperti ini nggak bijak, Pak. Ya, mestinya nanya dulu, lihat dulu apakah dia mengganggu ketika sholat dan sebagainya. Jadi ada masjid dan perorangan yang seperti itu, ekstrim kanan, nggak ramah dengan jamaah. Tapi ada juga yang ekstrim kiri, Pak. Namanya cuek. Saya sering ke masjid, di situ kayak Raudhatul Atfal. Allahu Akbar. Oh, memang anak rame, tapi ya ribut, Pak. Tidak ada pengurus yang menegur karena dianggap itu biasa, biarin anak-anak terbiasa ke masjid. Itu banyak, Pak. Terutama di perumahan-perumahan atau di tempat-tempat yang memang anaknya mesti kecil-kecil. Kalau di sini kan bapak-bapak sudah lanjut usia, anaknya nggak ada yang kecil, semuanya udah besar, udah menikah. Coba kalau bapak-bapak itu masih muda-muda, biasanya juga bawa anak kecil-kecil banyak. Nah, begitu, Pak. Jadi ini ekstrim kanan, terlalu sangar, yang satu terlalu membiarkan, ini semuanya nggak baik. Yang baik adalah ya ditegur tapi pelan-pelan, jangan sampai membuat marah, jangan sampai membuat salah paham sehingga bapaknya marah. Ya tengkar dengan takbir maju juga boleh. Lihat di sini. Saya memberikan contoh sebagai penutup, tadi hadisnya belum selesai. Muawiyah setelah dipanggil itu cerita sama orang-orang di masjid, demi Allah, kata Muawiyah, saya tidak mendapatkan seorang guru ya ma ra'aitu mualliman ya qablahu wala ba'dahu ahsana minhu ta'liman. Artinya apa? Saya belum pernah lihat seorang guru sebelum ini dan sesudah ini yang lebih baik cara menegurnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia makarihani, dia tidak membenci saya, dia senyum itu. Wala dorobani, tidak memukul saya. Wala syatamani, tidak menegur ngolok-ngolok atau berkata kasar pada saya. Dia cuma mengatakan tadi, Pak, ini sholat ya, tidak boleh ada pembicaraan manusia, sehingga sholat itu ada 3, tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Udah gitu aja. Makanya di sini berarti apa? Ada kemungkaran ditegur, Pak. Tetapi caranya pertama yang lembut, kedua jangan menyinggung perasaan bapaknya. Kalau perlu diajak mojok. Nah, diajak mojok. Tapi tadi siang nampaknya ada yang kayak gitu deh. Dia nggak negur di depan, mungkin dikejar itu sampai di luar, diajak ngobrol. Mungkin ngobrolnya ada, mungkin ya kalau boleh kita berikan gambaran. Adik kelas berapa? Mau enggak ini permen diberi hadiah gitu. Ini anak kan bagus anaknya. Cuma gini Pak ya gitu. Jadi bahasanya itu memuji dulu baru menegur pelan-pelan. Ini kan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap badui, satu lagi terhadap orang yang rukuk di luar masjid. Pernah kita sampaikan, Pak. Namanya siapa itu, Pak? Abu Bakroh, bukan Abu Bakar. Abu Bakroh itu rukuk di luar masjid, kemudian jalan sambil rukuk. Sebelum negur Rasul mengatakan, Masya Allah luar biasa, engkau semangat banget dalam sholat jamaah dan mengejar shop supaya nggak ketinggalan rakaat. Cuman itu jangan diulangi ya. Saya pernah ditegur juga waktu jadi mahasiswa di Madinah.
Nah, itu oleh seorang syekh. Di Madinah kan banyak ulama. Dia menegur, antum namanya siapa? Katanya dari Indonesia. Ya, Masya Allah, Indonesia itu baik-baik akhlaknya, Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum ya. Cuma satu aja yang saya sampaikan. Tadi ada kesalahan dalam sholat. Gitu. Jadi dipuji dulu, disenangkan dulu, baru ditegur halus. Insya Allah itu tidak menyakitkan. Dan insya Allah orangnya akan terima nasihat. Jangan seperti DKM masjid tadi yang saya sebutkan. Weh, ngomong apa? Keluar dari sini bawa anak. Mana ada Islam seperti itu? Islam kok menakutkan? Menakutkan anak-anak. Saya punya di Konway juga ada seorang anak. Ini trauma Pak ya. Waktu kecil dimarahin Pak di masjid Pak. Sampai sekarang udah besar, udah menikah. Saya nggak akan ke masjid selamanya. Karena bapak-bapak di masjid itu jahat-jahat. Itu kejadian nyata loh. Dan orang yang saya kenal. Sekarang udah menikah. Sejak dimarahi itu, sejak umur berapa itu ya, sampai sekarang sudah menikah, anggap saja dia 30 tahun, 35 tahun. Berarti selama 30 tahun tidak mau ke masjid gara-gara terluka hatinya dimarahi bapak-bapak di masjid. Jadi maunya baik, tapi kalau caranya salah jadi mandorotnya lebih besar. Inilah hadis yang saya sampaikan, memang dalam rangka bagaimana nyari solusi supaya sama-sama enak, kemungkaran bisa dirubah tapi tanpa melukai. Kalau dalam bahasanya orang-orang dulu, menang tanpa perang atau menang tanpa ngasorake, menang tapi tidak harus menyakiti orang lain. Itulah politik yang sebenarnya. Politik yang halus itu sebenarnya adalah bisa mengalahkan orang lain tanpa membuat gaduh, memancing air ya, bukan mencang air, tanpa memancing ikan tanpa airnya keruh. Ini perlu kita pelajari, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.